Desa Kertanegara dikenal tenang dan damai. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, suasana berubah. Angin berhenti berhembus. Burung-burung enggan bersuara. Dan tepat tengah malam, suara gamelan terdengar dari balai desa yang sudah lama kosong. Teng, dung, deng. Suara itu lembut tapi menyeramkan. Seolah dimainkan oleh tangan-tangan dari dunia lain. Sastro, kepala ronda, adalah orang yang paling tua di antara warga malam itu. Bersama dua pemuda, Darto dan Mukidi, mereka berkumpul di pos ronda sambil menyeruput kopi hangat yang tak lagi mengepul. "Dengar gak, Toh? Suara itu," bisik Mukidi, wajahnya pucat. Sastro mengangguk perlahan. Sudah 3 kali Jumat Kliwon terakhir, suara itu muncul lagi. Tapi gak ada yang berani nyari sumbernya. "Kenapa gak dipanggil Ustadz atau didoain, Pak?" tanya Darto. Sastro diam sesaat. Karena yang ini bukan cuma masalah arwah, ini dendam. Ketiganya terdiam. Tapi suara gamelan makin keras. Teng, dung, seolah mengundang. Mereka bertiga akhirnya memutuskan menyelidiki. Dengan senter dan kayu pentungan, mereka berjalan pelan menuju balai desa yang kini gelap dan terbengkalai sejak kebakaran 2 tahun lalu. "Pak, katanya waktu kebakaran itu ada sinden yang nggak sempat keluar, ya?" tanya Darto. "Iya," jawab Sastro pelan. "Namanya Mbok Sri. Waktu itu dia lagi nari pas gamelan mendadak nyala sendiri. Api muncul dari panggung. Dia terjebak di tengah-tengah pertunjukan. Sesampainya di depan balai, mereka berhenti. Pintu kayu besar itu tertutup rapat, tapi suara gamelan jelas terdengar dari dalam. Tak ada cahaya, tak ada tanda kehidupan. Tapi gamelan terus berdentang. Dengan tangan gemetar, Sastro membuka pintu itu perlahan. Kayu tua itu berderit menyayat telinga. Ruangan di dalam kosong, tapi di tengah panggung ada seperangkat gamelan. Baru, mengilap. Padahal terakhir kali dilihat, semua alat musik itu hangus terbakar. Darto mengarahkan senter. "Pak, itu ada orang, duduk di depan gamelan." Sosok perempuan, rambut panjang menutupi wajah, tangannya perlahan menabuh kendang. Mereka membeku. Perempuan itu tiba-tiba berhenti dan menoleh. Mukanya rusak separuh, kulitnya hitam hangus. Bola matanya putih kosong. "Aku belum selesai." Suaranya parau, bergetar, seperti berbicara dari 2 dimensi berbeda. Tiba-tiba, pintu di belakang mereka menutup sendiri dengan keras. Sastro berteriak. Tubuhnya terangkat ke udara. Darto dan Mukidi mencoba menariknya, tapi tangan mereka seolah menembus kabut. Darah mulai keluar dari mata dan telinga Sastro. Dia menjerit, matanya melotot. Gamelan mulai berdentang lagi, tapi kali ini bukan lembut, melainkan seperti teriakan, suara-suara yang diseret, daging yang tercabik. Darto dan Mukidi melarikan diri. Malam itu, warga desa menemukan tubuh Sastro tergantung di langit-langit balai. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mengerikan. Dan di bawah tubuhnya, ada 1 baris kalimat yang tertulis dengan darah. "Tiap Jumat Kliwon, 1 jiwa untuk 1 nada." Sejak kematian Sastro, warga desa Kertanegara dihantui ketakutan. Tak ada yang berani mendekati balai desa, apalagi ketika malam mulai turun. Tapi rasa penasaran perlahan tumbuh, terutama dalam diri Darto. Ia merasa bersalah telah meninggalkan Sastro malam itu. Darto memutuskan menemui seseorang yang selama ini dijauhi warga. Juru kunci makam tua yang tinggal di pinggir hutan. Konon, Mbah Jiman dulunya penabuh gamelan sebelum pensiun dan mengasingkan diri setelah tragedi kebakaran. Saat Darto datang, Mbah Jiman sedang menabur bunga di makam tua. "Aku tahu kau akan datang, Leh," kata Mbah Jiman tanpa menoleh. Karena suara gamelan itu sudah bangkit. Darto menunduk. "Mbah, saya ingin tahu, kenapa suara itu kembali dan kenapa harus ada tumbal?" Mbah Jiman memejamkan mata sejenak, lalu mengajak Darto duduk di depan rumahnya yang penuh anyaman bambu dan bau kemenyan. Gamelan itu bukan gamelan biasa. Dulu, zaman penjajahan Belanda, itu digunakan dalam sesajen berdarah untuk meminta perlindungan dari roh penunggu tanah. 1 jiwa, 1 nada, ujar Mbah Jiman lirih. Ia lalu membuka peti kayu dan mengeluarkan selembar lembaran lontar tua. Di atasnya tergambar seperangkat gamelan dengan 1 lingkaran merah di tengah. Itu gamelan Pitundara. Konon, jika dimainkan lengkap dengan 7 nada jiwa, bisa membangkitkan arwah yang dikorbankan. Dulu, 7 penari dan 1 sinden dikorbankan diam-diam oleh kepala desa untuk menjaga Kertanegara dari bencana. Tapi pengorbanan itu membangkitkan dendam. "Dan Mbok Sri?" tanya Darto gemetar. "Dia sinden terakhir, yang tidak pernah rela dikorbankan. Arwahnya menolak keabadian, dia ingin balas." Mbah Jiman berdiri dan menunjuk ke arah balai desa. Di bawah sana ada ruang rahasia. Dulu tempat ritual dilakukan. Lorong bawah tanah. Pintu masuknya tertutup sejak kebakaran. Tapi kalau kau benar-benar ingin menghentikannya,
Kau harus masuk ke sana. Malamnya, Darto mengajak Mukidi. Berdua mereka kembali ke balai desa, membawa cangkul dan senter. Dengan gemetar, mereka mengelilingi sisi luar bangunan sampai menemukan ubin batu yang berbeda warnanya. Setelah menggali beberapa menit, mereka menemukan penutup kayu lapuk. Dibuka dengan suara berderak. Dan bau busuk menyambut mereka. Tangga batu menurun ke bawah, menuju lorong gelap yang seolah tak berujung. Langkah mereka bergema di kegelapan. Udara di dalam semakin lembab, semakin dingin. Senter mulai berkelap-kelip, seperti diganggu sesuatu. Dan di ujung lorong, mereka melihat sebuah ruangan. Dindingnya penuh ukiran gamelan. Di tengah ruangan itu, seperangkat gamelan lengkap, tapi berwarna hitam legam dan berlumur darah kering. Dan ada satu mayat duduk di depan kendang. Mayat tua membusuk dengan posisi tangan yang masih menabuh. Mukidi ingin mundur, tapi Darto maju satu langkah. Kita harus bakar ini semua. Namun saat dia berkata begitu, suara gamelan mulai berdentang sendiri. Teng, tung. Nada demi nada mengalun dan mayat di depan kendang bergerak pelan. Mulutnya membuka. Masih, kurang satu nada. Lampu senter mati dan semuanya jadi gelap gulita. Darto membuka matanya perlahan. Senter yang ia bawa sudah mati, tapi lorong bawah tanah itu kini diterangi cahaya merah samar dari pelita-pelita tua di dinding, seolah baru saja dinyalakan. Di sekelilingnya, suara gamelan masih berdentang. Tapi bukan hanya suara, ada tangisan pelan, lirih seperti isak dari banyak mulut yang tidak terlihat. Mukidi? Panggil Darto pelan. Tak ada jawaban. Ia bangkit dengan tubuh gemetar, melangkah ke arah gamelan di tengah ruangan. Mayat yang tadi duduk di depan kendang, kini sudah tidak ada. Hanya tersisa bercak darah segar. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara lembut. Aku belum selesai bernyanyi. Darto berbalik cepat. Sosok perempuan berdiri tak jauh darinya. Wajahnya cantik, separuh. Separuh lainnya terbakar hangus, meleleh seperti lilin. Ia memakai kebaya merah darah, rambut panjang menjuntai, dan mata kosong menatap tajam. Sinden yang katanya mati dalam kebakaran. Tapi malam ini, dia berdiri hidup-hidup di hadapan Darto. Aku ditipu, dipaksa bernyanyi saat mereka bakar aku hidup-hidup. Aku belum selesai. Suaranya lirih, tapi terasa seperti berbisik langsung ke dalam kepala. Darto mundur perlahan. Aku ingin panggungku kembali dan penontonnya satu persatu. Tiba-tiba gamelan berdentang keras. Dinding-dinding bergetar. Dari bayangan muncul sosok-sosok lain. Para penari dan penabuh gamelan zaman dulu. Semua dengan tubuh rusak, kepala terbalik, mata keluar, perut terburai. Mereka berdiri mengelilingi Darto, membentuk lingkaran. Kau, nada ketiga, ucap Mbok Sri sambil mendekat. Seketika tubuh Darto terangkat seperti ada tali tak terlihat menariknya ke udara. Lehernya mencekat. Ia menjerit, tapi suaranya seolah hilang di udara. Pelan-pelan tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras, tak bernyawa. Mbok Sri berjalan menuju kendang. Duduk perlahan dan mulai menabuh. Teng, dung, deng. Nada ketiga berbunyi sempurna. Di luar lorong, Mukidi terbangun, tergeletak dekat pintu masuk. Ia mencoba berdiri, lalu menatap ke dalam lorong. Saat itu, dia melihat Darto ditarik masuk oleh bayangan hitam. Tubuhnya diseret dan menghilang. Mukidi lari sekuat tenaga. Keesokan paginya, warga desa menemukan jejak tanah dari balai desa menuju rumah Darto. Dan di depan rumah itu, tergantung satu alat gamelan. Bonang kecil berlumuran darah tergantung di pintu. Dan dari dalam rumah, suara sinden bernyanyi lirih terdengar. Satu nada lagi, akan kubangkitkan semua. Sejak kematian Darto, suasana desa Kertanegara berubah drastis. Malam-malam dipenuhi suara-suara aneh. Gamelan berbunyi sendiri dari arah balai desa, meski sudah disegel oleh warga. Tapi yang paling menyeramkan adalah hilangnya orang-orang. Satu persatu, warga lenyap tanpa jejak. Selalu menjelang tengah malam. Rumah mereka ditemukan terbuka, namun tak ada tanda perampokan atau perlawanan. Hanya satu yang selalu tertinggal. Sebuah alat gamelan di depan pintu dan bau bunga melati yang menyengat. Mukidi mulai dihantui mimpi buruk setiap malam. Dalam tidurnya, ia melihat Darto berdiri di lorong bawah tanah. Mata kosong dan bibir mengucapkan satu kata berulang-ulang. 7, 7, 7. Ia tak tahan lagi. Mukidi pergi menemui Mbah Jiman untuk kedua kalinya. Tapi sesampainya di sana, rumah si juru kunci itu terbuka lebar dan kosong. Hanya ada kertas usang di atas tikar dengan tulisan tangan gemetar. Tumbal belum lengkap, nada keempat akan jatuh malam ini. Jika ingin menghentikan semuanya, bakar gamelan Pitundara saat bulan mati. Mukidi tahu, bulan mati malam ini, malam tergelap dalam siklus bulan.
Dengan bekal bensin, korek api, dan jimat dari ibunya, ia bertekad masuk kembali ke lorong terkutuk di bawah balai desa. Tepat tengah malam, ia menerobos segel dan membuka pintu rahasia. Kali ini, lorong terasa lebih dingin, lebih sempit, dan lebih hidup. Sesampainya di ruang ritual, gamelan sudah ditata rapi seperti sedang siap pertunjukan. Pelita menyala sendiri, dan di atas gong besar tergantung kain putih penuh darah. Noda tangan keempat masih segar. Dan di tengah ruangan, ada seorang perempuan sedang duduk bersimpuh. Mukidi mendekat, gemetar. Bulastri? Bulastri, ibu kepala desa, menatapnya dengan mata sayu. Tapi mulutnya berdarah. Tangannya mencengkram leher sendiri, seakan dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia berbisik dengan nafas terakhirnya. Dia ingin jadi manusia lagi. Kemudian tubuhnya ambruk, mati dengan posisi sujud. Gong besar berdentang sendiri. Nada keempat dibunyikan. Mukidi berteriak panik dan menyiram bensin ke seluruh gamelan. Tapi sebelum ia bisa menyalakan api, suara tawa perempuan menggema di seluruh ruangan. Serak, pahit, dan penuh dendam. Kau pikir bisa membakar musikku, nak? Bayangan Mbok Sri muncul dari langit-langit. Kali ini tubuhnya sudah tak setengah hangus lagi. Ia makin utuh. Cantik, tapi dengan senyum yang tak pantas dilihat manusia. 4 jiwa sudah cukup untuk membuatku hidup separuh. 3 lagi, dan aku tak perlu sembunyi di balik bunyi. Ia menunjuk Mukidi. Kau bisa jadi nada kelima. Tiba-tiba tali gamelan melilit kaki Mukidi. Ia ditarik ke udara, tubuhnya menabrak dinding, jatuh dan terguling, pingsan. Dan dalam gelap yang pekat, gamelan kembali memainkan iramanya. Teng, dung, teng, tong. 4 nada sudah bangkit. Mukidi terbangun dalam gelap. Kepalanya berdenyut hebat, dan seluruh tubuhnya terasa berat seperti tertindih batu. Ia terbaring di atas panggung kayu tua, dikelilingi bayangan yang tak bisa dikenali. Pelan-pelan, lampu-lampu minyak di sekeliling menyala satu persatu. Mukidi sadar ia ada di balai desa, tapi tidak seperti biasanya. Langit-langit dihias kain putih kotor, lantai penuh darah kering. Di depannya duduk puluhan sosok. Bukan manusia, tapi arwah. Wajah mereka rusak, kepala miring, mata kosong. Semua duduk diam seperti penonton setia. Di tengah panggung, gamelan tua berjajar rapi. Di belakangnya, berdiri Mbok Sri. Kini tubuhnya utuh, kulitnya halus, matanya tajam. Ia mengenakan kebaya merah menyala, dengan selendang panjang menjuntai. Parasnya tak lagi rusak, ia terlihat hidup sepenuhnya. Tapi senyumnya dingin, mengerikan. Malam ini adalah pentas terakhirku, dan kau akan jadi musik pengiringnya. Tangan-tangan tak terlihat mencengkram tubuh Mukidi, menyeretnya ke depan Bonang. Duduklah, tabuhlah, atau aku habisi nyawamu sekarang juga. Mukidi gemetar, ia tak punya pilihan. Dengan jari-jari lemah, ia memukul satu Bonang. Suara nyaring menggema, diikuti suara tawa dari para arwah di bangku penonton. Mbok Sri mulai menyanyi, lagu Jawa kuno tentang pengantin yang dibunuh sebelum sempat naik pelaminan. Tentang dendam, tentang jiwa-jiwa yang ditinggalkan. Tiap bait yang dinyanyikan membuat arwah penonton menangis. Beberapa menggeliat, beberapa tertawa. Suasana makin gila, balai desa berguncang. Saat lagu mencapai klimaks, Mbok Sri memutar tubuhnya dan menari. Bukan tarian manusia, melainkan gerakan patah-patah, memutar kepala, membungkuk sampai tulang-tulangnya berderak, menari dengan gaya kematian. Seketika, Mukidi menjerit, tangannya terbakar. Bonang yang ia pukul meleleh dan api keluar dari sela-selanya. Ia mencoba kabur, tapi tali-tali gamelan melilit tubuhnya kembali. Aku sudah bilang, kau nada kelima. Mbok Sri mendekat dengan tatapan lapar. Tapi tiba-tiba, deng! Sebuah dentuman keras memecah udara. Dari belakang, seseorang memukul gong besar dengan keras. Sosok itu, Bajiman. Mbok Sri, cukup! Kau bukan lagi bagian dunia ini. Mbok Sri terkejut. Aura hitam yang menyelubungi tubuhnya bergetar. Tubuhnya mulai meleleh perlahan seperti lilin terkena panas. Kau yang membakarku! Teriak Mbok Sri dengan suara setengah manusia, setengah jeritan neraka. Mbah Jiman berdiri tegak. Ya, dan aku akan mengakhiri ini malam ini juga. Ia mengangkat kendi kecil dari bajunya, berisi air bunga 7 rupa, dan menyiramkan ke gamelan. Gamelan itu terbakar. Suara-suara teriakan menggema. Para arwah penonton menghilang satu persatu, berteriak seperti dilarutkan angin neraka. Mbok Sri meraung. Tubuhnya retak, menyala, meledak menjadi abu hitam yang berterbangan. Gamelan meleleh menjadi tumpukan besi mati. Mukidi tergeletak. Nafasnya berat, tapi ia selamat. Mbah Jiman menatapnya lemah. Masih satu nada tersisa, nada ke-7. Jika ada yang mencoba membangkitkannya lagi, desa ini akan hilang dari peta selamanya.
1 minggu setelah pembakaran gamelan, desa Kertanegara kembali tenang. Tak ada lagi suara misterius, tak ada warga hilang. Mukidi mulai bisa tidur lagi. Tapi, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Nada ketujuh. Nada yang belum dibunyikan. Tumbal terakhir. Suatu malam, Mukidi tak bisa tidur. Ada dorongan aneh dalam dirinya, seolah sesuatu memanggil dari dalam tanah. Ia mencoba menepis perasaan itu, tapi justru makin kuat. Seakan ada sesuatu yang belum selesai. Ia pun kembali ke balai desa. Meski gamelan sudah dibakar, ia ingin memastikan semuanya betul-betul hilang. Saat melangkah ke ruang bawah tanah yang dulu jadi tempat ritual, ia terkejut. Lorong itu tutup. Tapi dari balik-balik tanah, terdengar suara gamelan pelan. Deng, deng, deng. Tidak mungkin, sudah dibakar. Semuanya sudah musnah, gumamnya. Ia menggali dengan tangan kosong, menggali dengan penuh ketakutan dan kegilaan. Dan di kedalaman 1 meter, ia menemukan sebuah bonang yang masih utuh. Tangan Mukidi gemetar. Ia menyentuh permukaan logam itu dingin, tapi terasa berdetak seperti jantung. Lalu, bonang itu berbicara. Kau yang selamat, kau yang menyaksikan semuanya. Bukalah nada terakhir, biarkan aku lengkap, dan semua penderitaan akan selesai. Mukidi mundur, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Matanya menangis, mulutnya gemetar, dan tangannya bergerak sendiri. Ia memukul bonang itu. Dunia bergetar, langit desa menghitam. Semua lampu padam, suara tangisan terdengar dari segala arah. Dan dari tanah, arwah lama bangkit. Wajah mereka membusuk, tapi tersenyum. Di tengah mereka, Mbok Sri muncul lagi. Tapi kali ini ia tidak utuh. Ia terbakar, arwahnya bolong. Tapi matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Terima kasih, Mukidi, katanya pelan. Kau sudah jadi nada terakhir. Sekarang aku bisa hidup. Dan kau jadi musik yang abadi. Tubuh Mukidi tak bisa bergerak. Ia menjerit saat tubuhnya mulai membatu, menjadi satu dengan bonang itu. Kulitnya berubah menjadi logam. Suaranya membeku. Ia tak bisa melawan. Dan gamelan itu hidup kembali. Esok pagi, warga menemukan balai desa terbuka. Di dalamnya hanya ada 1 bonang tua. Dan suaranya terdengar setiap tengah malam. Tak ada yang berani mendekat lagi. Karena tiap bunyi bonang artinya satu arwah sedang bermain. Dan nada ketujuh adalah manusia.